Ada yang bantu siapa aja? Nggak ada yang bantu, Pak. Sampai sekarang? Udah dapat motor, Bapak jangan hilang-hilangin. Usai difitnah, penjual es kue Bogor kini menerima berbagai bantuan. Pas orang Jakarta pergi umroh tapi dia mau sama istrinya. Ya sayang sama dia, Pak. Sayang. Semoga bisa bermanfaat ya Pak buat Bapak dan keluarga ya Pak. Ini ada rezeki buat Bapak, mohon diterima ya Pak. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, empok mau nanya, pada hujan kagak di daerah kalian? Kalau di sini mah nih di Bekasi hujan dari jam 5 pagi. Nih ya nyampe sekarang masih pada hujan gitu. Bocah-bocah aja yang pada sekolah masuk pagi pada didaringkan katanya karena cuaca ekstrim ya. Mudah-mudahan mah jangan nyampe banjir ya warga ya. Oke lah warga ya, kali ini empok mau membahas kembali terkait masalah si penjual es. Ampe pada kagak sabaran di video empok yang semalam empok tayangkan itu, yang malam-malam jam berapa, jam 11 jam 12 itu yang empok tayangkan, yang terkait penjual es itu yang kemarin rame itu. Empok katanya belum nonton channelnya Kang Deddy Mulyadi ya terkait si penjual es ini tuh. Saya mah udah hilang respect sama si penjual es ini ya, bla 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 bla. Wah kayaknya si empok ketinggalan berita nih ini nih. Dengerin, gua udah nonton videonya di channel Kang Deddy Mulyadi. Cuman ya kenapa empok video yang viral kemarinnya, yang si abangnya viral kemarin empok baru tayangin. Tadinya tuh empok tuh menayangkan tuh kemarin pas pemberitaannya rame. Cuman empok ini sakit, warga pulang dari lembur Pakuan empok sakit meriang. Nyampe sekarang kayak ini badan pada senat-senut. Jadi empok tayangkannya semalam. Semalam juga, tadinya empok tuh kagak mau empok tayangin karena udah nongol tuh muncul di channelnya Kang Deddy Mulyadi. Ternyata kok berbeda nih ya omongan si bapaknya. Tapi dari segi yang empok tampilkan kan di video yang empok semalam tayangkan itu tuh dari segi aspek perilaku hukum. Poin intinya itu ya. Poin inti dari video yang semalam terkait penjual es, terus terkait masalah si Pak Hogi yang di Sleman itu yang jambret-jambret, itu kan empok ngambil poin intinya tuh perilaku hukumnya. Ya. Jadi ini buat lu yang udah pada ngomel-ngomel gitu kan, si empok ketinggalan berita orang di channel Pak Deddy Mulyadi udah tayang begini, si empok belum nonton channel Kang Deddy Mulyadi nih, inilah itulah. Kagak, namanya hidup kita ini harus ada perbandingan, ya kan? Harus ada perbandingan. Makanya semalam tetap empok tayangkan walaupun sudah nongol tuh di Pak Deddy Mulyadi terkait si abang-abang penjual es ini. Kenapa empok tayangkan video lamanya? Ya buat perbandingan omongan si bapak ini. Masa iya empok langsung kucuk-kucuk menayangkan video yang setelah bersama Pak Deddy Mulyadi, sedangkan poin utamanya kita belum melihat. Begitu, jadi harus seimbang, ya kan? Ya jadi tahan, jangan emosi dulu, begitu kan ya, tahan. Oke lah warga ya, tidak usah panjang kali lebar. Di sini itu ya menurut pengakuan si bapak penjual es yang di kontennya Pak Deddy Mulyadi, katanya beliau ini ngontrak, ya kan? Tapi ternyata kan sudah mendapatkan ini apa Ratu Nilah apa itu yang pembangunan rumah renovasi rumah yang dari pemerintah tuh, yang itulah pokoknya mah. Terus anak sekolah kata bayaran warga mehong. Tapi kan itu juga udah disekolahin lagi tuh, yang dua orang yang putus sekolah udah dimasukin lagi sama Pemda Depok kan. Di sekolah gratis apalah ya kan, ada nanti info sepil juga. Kagak punya beras katanya di channelnya Pak Deddy Mulyadi. Tapi kan sudah ada juga yang memberikan bantuan banyak. Jangankan cuma sembako, duit aja udah banyak dari si Aisyar, dari yang bidan siapa itu udah banyak ke situ mendapatkan bantuan ya. Belum lagi bantuan hukum juga kan dari Bang Hotman juga diberikan bantuan. Oke lah warga ya, kita langsung aja nih ke video pertama di mana pengakuan si bapak tersebut itu yang menganiaya itu katanya preman. Bukan oknum anggota. Nih dia, yuk cus. Esnya dibuang di muka saya. Dilemparin? Iya. Dilemparin gitu? Iya. Terus? Di muka saya ditonjok aku semuanya, digampar. Kok ada ditonjok segala sih? Iya. Oh, terus? Digampar aku semuanya. Benar? Iya Pak. Oh, terus gimana? Terus habis itu? Terus dia kabur Pak. Siapa kabur? Yang tonjok ini. Yang tonjoknya siapa? Preman. Kan Bapak ditanyanya sama anggota polisi.
Kalau di videonya. Anggotanya nggak ada, Pak. Dia minta tolong nggak ada, Pak. Bukan. Bapak waktu itu di es palsu itu kata siapa? Kata orang Kemayoran. Oh, bukan polisi kan? Bukan. Oh, bukan polisi. Bukan. Nah, terus? Saya diincar ini aspasu gitu. Terus? Pakai tisu. Nah, terus dilemparin ke muka Iya. sama preman. Iya. Premannya kalian tangkap belum? Belum. Habis itu apa? Saya dihancurin, ada di lembek. Oh. Bukan jadi untung, jadi buntung, Pak. Oh, habis itu susah lah ya. Susah, Pak. Terus kaitannya dengan yang anggota polisi apa? Kata gue sih, Heeh. ini, Pak, diadarin semua. Kenapa? Diadarin semua itu es palsu. Oh, ya pertama Bapak ketemu preman dulu, ketemu anggota polisi dulu. Iya. Enggak, pertamanya ketemu preman dulu apa anggota polisi dulu? Preman dulu. Oh, preman. Terus Habis preman dikasih tahu ini es palsu ke anggota polisi. Anggotanya datang. Nah, terus Saya diincar sama preman, ditonjok apa itu. Oh, Bapak pertama ributnya sama siapa? Sama preman dulu? Di preman. Hmm. Dia bawa golok, bawa apa semuanya. Ribut sama preman, kata preman, Bapak es palsu. Es palsu, Pak. Disampeinlah ke anggota. Babin Kamtibmas di situ. Iya. Terus Bapak disamperin sama anggotanya. Iya. Terus kata anggotanya gimana? Ini es asli, bukan es palsu kata dia. Kata siapa? Yang preman. Heeh. Ini es palsu, es asli, es palsu kata dia. Terus sikap anggota polisinya gimana sama Bapak? Ini aku cobain. Iya, es asli kata ini preman. Enggak. Sikap anggotanya kepada Bapak gimana? Kan udah minta maaf. Yang premannya mau minta maaf kabur, Pak. Bukan, sikap anggota Babin Kamtibmasnya sama Babinsanya gimana? Katanya sih es asli, yang preman kata es palsu. Kata anggota polisi es asli. Asli. Kata Babinsa es asli. Asli. Kata anggota polisi es asli. Iya. Kata Babinsa es asli. Asli. Terus Kata preman es palsu. kata sama premannya es palsu. Nah warga sebentar nih ya. Ini kan si bapak itu selalu bilang kata si premannya es palsu gitu kan. Kalau kata Babinsa, kata polisinya mah kata es asli. Nah di sini kan di dalam channelnya Pak Deddy Mulyadi ini tuh kan Pak Deddy Mulyadi juga langsung memperlihatkan kan videonya tersebut ini. Nah yang dimaksud preman sama si bapak ini tuh sebenarnya siapa? Nah ini dia, yuk kita lihat dulu ya. Cus. Ngapain? Gua baru datang dia kabur. Enggak, habis itu ngapa? Kalau ini video ini apa, Be? Ini dia nih, ini premannya nih. Mana? Mana preman? Belakang. Nah, ini kan baju dinas, Be. Iya. Yang satu lagi premannya siapa? Ini? Ini dia nih 5 orang. Nah, ini yang ke kacamata. Iya. Ini kacamata siapa? Yang 5 orang dari Kemayoran. Bukan, yang pakai kacamata ini siapa nih? Ini Be nih. Ini siapa? Ini polisi. Nah, polisi, terus Orang baik ini, orang baik. orang baik. Terus Yang belakang ada nih 5 orang dipukul dia. di belakang ada 5 orang. Ini siapa? Dia polisi juga. Polisi juga. Ini nggak mukul. Enggak. Mukul ke preman 5 orang. Bapak bohong apa jujur? Demi Allah. Oh, ya Allah. Ya kalau Babe jujur nggak apa-apa, orang yang dipukul Babe ngapain? Saya maksa-maksa Babe ngaku. Nah, jadi kan di sini sama Pak Deddy Mulyadi diperlihatkan ya. Dia nunjuk yang ini. Nah, ini mah kan berseragam kata gitu. Ini yang pakai kacamata gitu kan. Soalnya ada ucapan Pak Ajat ini tuh di video Pak Deddy juga bahwa katanya preman yang menggunakan kacamata. Ya kan? Ayo kita kupas lagi yang mana sih ini yang ucapan Pak Ajat yang bilang preman menggunakan kacamata, tapi ketika setelah diperlihatkan video lagi dia ngomong lagi katanya itu mah polisi orang baik begitu kan. Padahal kita sendiri udah tahu kan video yang tersebar itu yang menuduh Pak Ajat ini tuh ya 2 oknum anggota tersebut. Yuk kita lihat nih ya omongan Pak Ajat yang preman itu adalah yang berkacamata. Ini dia. Premannya yang pakai kacamata itu ya? Iya, pakai kacamata. Kacamata hitam kan? Iya. Oh, yang gini-gini pakai kaos kan? Iya. Oh. Nah, kan Pak Deddy Mulyadi menegaskan di sini, premannya yang pakai kacamata hitam. Iya, yang menggunakan kacamata hitam kata si bapak.
yang menggunakan kaos ya, menggunakan kacamata hitam lah intinya mah gitu ya. Cuman kan tadi ya sebelumnya kan Po udah kasih up kan, ketika Pak Deddy Mulyadi memperlihatkan video tersebut, dia kan langsung berkata, nah ini katanya ini. Kalau Po sih yakin dia nunjuk itu ke yang berkacamata hitam. Po yakin di videonya nih, videonya seperti ini nih. Nih ini kan di videonya kayaknya Pak Deddy Mulyadi memperlihatkan video yang ini deh, ya. Cuma kan ketika dijelaskan lagi oleh Pak Deddy Mulyadi itu kan menggunakan seragam, Pak, menggunakan anggota. Ya, bukan itu mah katanya polisi. Ya, dia mah orang baik. Jadi bingung kita warga ya bagaimana menanggapinya. Apakah ini tuh si bapaknya itu real berbohong, tidak jujur, atau ada intimidasi atau tekanan begitu kan ya? Bingung. Tinggal kalian aja dan nih tugasnya ya. Bagaimana menurut kalian? Ya, Empo bingung jujur. Ada intimidasi kah atau tekanan? Apakah memang si bapaknya ini tuh ada udang di balik batu? Jujur tidak bohong biar mendapatkan ya seperti biasalah gitu, mendapatkan ini. Soalnya dari tadi kan untung rugi buntung gigit jari begitu. Nah, di sini juga kan ada pengakuan dari si bapaknya yang ada untung. Yang ada buntung, bukan untung tapi buntung, katanya gigit jari gitu kan, tidak mendapatkan bantuan lah istilah kata mah ya. Kok bisa ya? Nih dengerin lagi, nanti kita compare sama video di mana si bapak ini tuh mendapatkan bantuan dari beberapa konten kreator, bahkan dari Pemda Depok. Yuk cus. Baiklah warga, kita lanjut ke omongan Pak Ajat yang kalau menurut Empo mah dia itu masih memiliki rasa kurang bersyukur ya. Kenapa Empo berkata seperti itu? Karena kan dia itu sebenarnya sudah mendapatkan bantuan-bantuan dari konten kreator, dari Pemda Depok juga. Cuman kok dilihat-lihat dari omongan Pak Ajat ke Pak Deddy ini, kok orangnya seperti yang kurang bersyukur gitu ya. Semua apa yang dia dapatkan itu di mata dia kayaknya saya tidak mendapatkan gitu ya, gigit jari, untung jadi buntung, pokoknya begitulah ya, banyaklah kata-katanya. Yang mulai terkait anak sekolah SD bayar, terus terkait masalah rumah ngontrak udah nunggak, terkait masalah ya sembako, makanan, beras katanya kagak ada, di si Ucok katanya ngutang di si Ucok 200.000 begitu kan ya. Semua ini poin-poin pengakuan dia yang dia mengatakan bahwa dia tuh paling miskin aja ya, kagak mendapatkan apa-apa, terpatahkan oleh satu video yang membuktikan di mana semua itu tuh sudah didapatkan oleh si bapak ini ya, ketika video viralnya yang tentang es kue ini muncul begitu. Nah ini dia, yuk cus. Usai difitnah, penjual es kue Bogor kini menerima berbagai bantuan. Kesabaran Sudarajat, penjual es kue asal Bojonggede Bogor, akhirnya berbuah manis. Setelah difitnah menjual es berbahan spons oleh oknum aparat, kini ia mendapat perhatian luas. Bantuan terus mengalir mulai dari sembako, dukungan moral, hingga modal usaha. Dua anaknya yang sempat putus sekolah kini kembali belajar di sekolah rakyat. Keluarganya juga didaftarkan sebagai penerima BPJS PBI, PKH, dan pendampingan sosial. Bahkan Sudarajat menerima hadiah sepeda motor dari Kapolres Metro Depok. Tak hanya itu, rumahnya yang masuk kategori tidak layak huni kini sedang diperbaiki. Bantuan RTLH yang tertunda sejak 2025 akhirnya terrealisasi. Kisah Sudarajat jadi bukti, ketabahan dan kejujuran akhirnya membawa kebaikan. Nah, itu warga ya. Di sini si bapaknya itu mendapatkan berbagai macam bantuan, banyak sekali warga, termasuk modal usaha juga kan. Ketika ke Pak Deddy Mulyadi dia berkata kan, katanya nggak ada buat modal usaha ini itu. Wah, banyak ya yang dia bilang emang mau jualan apa? Katanya mau jualan cilor apa cilung gitu kan ya, yang telur digulung-gulung katanya gitu kan. Terus tadi kan udah banyak ya dari Pemda Bogor dan Kapolres juga kan sudah dapat juga bantuan motor, bantuan usaha juga. Belum lagi dari konten-konten kreator. Nih, ini dia. Yuk cus. Kain saya mau naik mobil, mau naik kapal. Pak tutup matanya dulu. Ini Pak. Ya Allah, Allah Akbar. Ya Allah. Aku antar Bapak ke umroh ya. Allah Akbar. Seharusnya Bapak seorang aja aku antar pergi umroh, tapi dia mau sama istrinya. Ya sayang mau dia, Pak. Sayang. Nah, kalau dari bantuan Bang Aisar ini kan beliau memberangkatkan si bapaknya dan istrinya umroh. Nah, ini juga
Kalau Aisyar menemui si bapak ini tuh kita nggak tahu nih ya apa setelah Pak Ajat ini berjumpa sama Pak Deddy Mulyadi atau belum gitu kan ya. Tapi ya kita doakan alhamdulillah gitu kan Pak Ajat mendapatkan bantuan umroh. Alhamdulillah ya kan. Nah, di sini juga ada juga nih ya dari konten kreator siapa sih Bu Bidan gitu ya kalau nggak salah yang memberikan bantuan uang tunai juga. Ada ya kan. Nih ini dia. Yuk ah. Cus. Ada sedikit rezeki buat Bapak. Ini semoga bisa bermanfaat ya Pak buat Bapak dan keluarga ya Pak. Ini. Wah, ada rezeki buat Bapak. Mohon diterima ya Pak. Nah, oke lah warga ya, mungkin cukup sekian dulu dari info nih terkait video atau reaction si bapak penjual es tersebut ketika sudah berjumpa dengan Pak Deddy Mulyadi. Nah, sekarang hayo kita reaksi bareng-bareng. Bagaimana nih menurut kalian dengan sikap dan pembicaraannya si Bapak Ajat ini di depan Pak Deddy Mulyadi? Soalnya memang sangat-sangat jauh berbeda sekali ya ketika beliau ini diwawancara oleh media lain, gitu kan dia tuh lancar menjelaskan taktek-takteknya. Tapi kenapa ketika di hadapan Pak Deddy Mulyadi, beliau ini tuh seolah-olah menutup-nutupi atau berbohong begitu kan, muter-muter penjawabannya. Bahkan di sini tuh kalau empok lihat ya dia itu lebih ke mengeluh terkait kehidupannya begitu kan ya, bahkan sedikit atau banyaknya bantuan pun beliau abaikan gitu di depan Pak Deddy Mulyadi ya. Kagak dapat sembako, kagak dapat ini, anak itulah istilahnya begitu. Bahkan sampai gigit jari katanya semua untuk anak. Harusnya jangan begitu Bapak. Ya Allah, yang tadinya orang-orang udah mulai simpatik sama Bapak dengan Bapak seperti ini, yang ada malah yang simpatik itu malah menjadi iko gini sih si Bapak iko jadi malas gitu kan, termasuk empok. Mohon maaf nih, kok jadi agak kurang respect sama si Bapak begitu kan. Terkait di belakangnya si Bapak ini tuh beribu alasan. Entah karena ada intimidasi atau ada apa ya. Melihat dari tata cara si Bapak ini kayak yang menutup, kayak yang ngomongnya itu kayak yang berpikir gimana gitu, kayak yang hati-hati. Tapi gimana ya, gue bingung ngejelasinnya warga. Gue soalnya bukan psikologis, bukan. Cuman di sini kalau poin utamanya, kalau empok melihat si Bapak ini tuh berbicaranya itu bohong. Kalau empok ya, kenapa empok bilang bohong? Karena dengan banyaknya bukti-bukti media-media jejak-jejak digital yang keluar dengan ucapan si Bapak ini tuh sangat bertolak belakang gitu warga ya. Ya bisa jadi mungkin si Bapak di sini mengharapkan sesuatu hal yang lebih lah daripada Deddy Mulyadi gitu kan, dengan omongan-omongannya dia gitu. Tapi ya udah, ini kembali lagi kepada penilaian kalian masing-masing ya warga ya. Terserah dah kalian menilainya seperti apa begitu kan. Silakan kalian tinggal tulis di kolom komentar aja begitu kan, apakah dia ini ya memang polos atau karena dia ini memang bukan bodoh ya, apa ya, kalau bodoh itu kayaknya terlalu kasar empok ngomongnya gitu ya. Ya polos tidak pokoknya begitu dah warga. Gue bingung poyang gue nggak ininya ya. Cuman di sini empok agak sedikit kecewa sama si Bapak gitu. Kenapa sih kok harus banyak omongan-omongan yang berbalik dari jejak-jejak digital yang sudah kita lihat sebelumnya begitu. Udahlah warga ya begitu pokoknya liar gue juga ya. Kebanyakan ngelihat si Bapak, mantau si Bapak jadi ikut puyeng juga ini empok. Oke warga ya, terima kasih banyak nih ya untuk kalian yang selalu hadir di channel YouTube empok. Mohon maaf nih apabila banyak sekali kekurangan-kekurangan dari video-video empok yang empok berikan kepada kalian. Mohon dimaafkan dan mohon istilah kata harap maklum lah begitu ya. Maklum, namanya juga empok masih pemula begitu kan, mendapatkan dukungan support dari kalian aja empok udah seneng banget begitu kan. Dengan berjalannya waktu empok juga secara tidak langsung lah sedikit demi sedikit membenahi terkait masalah video-video yang empok berikan kepada kalian. Mohon maaf gitu ya, empok masih pemula, masih belajar ya, dengan segala berbagai macam kekurangan yang empok berikan informasi atau hiburan-hiburan kepada kalian. Oke, terima kasih banyak ya untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan silahkan kalian ramaikan di kolom komentar bagaimana menurut kalian terkait si Bapak tersebut ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.